Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Siti Khairiyah yang akan membahas tuntas materi tentang sedekah. Namun sebelumnya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Yuk kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengawali materi sedekah, maka perhatikan gambar yang ditampilkan berikut ini. Di dalam gambar nampak ada seseorang yang sedang membagi-bagikan amplop. Artinya dia memberikan sesuatu kepada orang lain. Ada anak kecil, ada orang dewasa. Nah, kira-kira apakah ini termasuk sedekah ataukah bukan? Menurut kalian, gambar apa ini? Menceritakan tentang apa? Baiklah, untuk mengetahui apa saja sedekah, apakah termasuk sedekah atau bukan, simak penjelasan berikut ini. Pengertian sedekah ada dua. Yang pertama, secara bahasa berasal dari kata sodakoh, yang artinya pemberian atau derma. Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan berupa barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain, dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sedekah dilakukan dengan ikhlas. Sedangkan hukum sedekah adalah sunnah muakkadah, yang artinya ibadah sunnah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Tentunya memiliki fadilah atau keutamaan serta pahala yang sangat besar, karena memang ibadah yang benar-benar disunnahkan dan dianjurkan untuk melaksanakannya. Rukun sedekah ada 3. Yang pertama, orang yang memberi sedekah. Yang kedua, barang yang diberikan. Yang ketiga adalah ijab dan qabul. Orang yang memberi sedekah ini tentunya adalah orang yang punya niat untuk memberikan harta ataupun pertolongan, kemudian dia memberikan dengan rasa ikhlas. Dan yang kedua adalah barang yang diberikan. Barang yang diberikan tentunya harus berupa barang yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah ijab dan qabul. Ini artinya ada ucapan pemberian dari orang yang memberikan sedekah, serta ada ucapan terima dari orang yang menerima sedekah. Syarat sedekah ada 3. Yang pertama, orang yang memberi sedekah berhak mentasyarufkan hartanya. Yang kedua, barang dapat dijual. Yang ketiga, bisa menerima ijab dan qabul. Maksud dari yang pertama adalah bahwa orang yang memiliki harta, maka dia berhak mentasyarufkan, artinya membagi sedekahnya kepada siapapun orang yang dia kehendaki. Juga besar kecilnya harta yang disedekahkan
itu suka-suka bagi orang yang memiliki harta tersebut. Jadi bebas sesuai dengan apa yang dia inginkan. Yang kedua, barang dapat dijual. Artinya barang tersebut memiliki manfaat untuk orang lain, bisa dimanfaatkan. Yang ketiga adalah bisa menerima ijab dan qabul. Artinya ada ucapan dari orang yang memberi untuk memberikan harta atau berupa pertolongan kepada orang lain. Kemudian juga ada penerimaan dari pemberian orang lain tersebut. Jadi kedua belah pihak, orang yang memberi sedekah dan orang yang menerima sedekah itu bisa melakukan ijab qabul. Macam-macam sedekah. Yang pertama adalah sedekah wajib. Artinya sesuai dengan hukumnya sedekah wajib, maka kita berkewajiban mengeluarkan sedekah tersebut. Apabila kita belum mengeluarkan, maka di lain hari kita akan tetap berkewajiban mengeluarkan sedekah tersebut. Contohnya adalah zakat. Baik zakat fitrah, zakat mal, ataupun zakat pertanian, zakat profesi, dan lain sebagainya. Kemudian contoh yang kedua adalah kafarot. Kafarot itu adalah denda. Kemudian contoh yang ketiga adalah nazar. Nazar itu wajib bagi orang yang bernazar apabila tujuannya bisa tercapai. Kemudian yang kedua adalah sedekah haram. Sedekah haram ini tentunya sesuai dengan hukumnya bahwa mengeluarkan sedekah tersebut haram. Contohnya, memberikan barang-barang haram kepada orang lain. Barang-barang haram itu apa saja? Yaitu barang-barang hasil curian atau barang yang bukan milik kita. Kemudian contoh lainnya adalah barang najis seperti kotoran dan lain sebagainya. Sedekah yang ketiga adalah sedekah sunnah. Sedekah sunnah di sini kita lebih baik melakukan sedekah. Artinya dianjurkan untuk melaksanakan sedekah. Apabila tidak melaksanakan, tidak kena hukuman apa-apa. Artinya tidak berdosa ataupun tidak ada sanksi apapun karena hukumnya sunnah. Tetapi ketika kita bisa melakukan sedekah, maka pahalanya luar biasa. Contohnya adalah wakaf. Wakaf ini merupakan salah satu sedekah sunnah yang memiliki pahala luar biasa, yaitu pahala kita akan terus mengalir ketika kita sudah meninggal. Yang keempat adalah sedekah mubah. Sedekah mubah ini artinya boleh diberikan, boleh tidak. Jadi tidak ada hukum wajib ataupun hukum haram, bahkan sunnah. Jadi suka-suka, tidak ada syarat tertentu untuk melakukan sedekah mubah. Contohnya adalah hadiah. Kita memberikan hadiah kepada orang lain yang kita sukai, suka-suka kita. Tidak ada ketentuan harus seperti ini dan seperti itu. Bentuk-bentuk sedekah ada 5. Yang pertama adalah sedekah harta. Contohnya sedekah harta adalah makanan, minuman, uang, dan juga benda-benda lainnya yang kita berikan kepada orang lain. Tentunya ini juga disesuaikan dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua adalah sedekah sikap atau perbuatan. Contohnya adalah kita senyum ketika ketemu orang lain. Kita senyum, tunjukkan muka yang ramah, tunjukkan muka senyum, kemudian bertingkah laku yang sopan, baik, santun kepada orang lain. Baik kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada siapapun yang kita jumpai.
Kemudian sedekah yang ketiga adalah sedekah lisan. Sedekah lisan contohnya adalah bertutur kata yang baik, sopan, tidak pernah berkata kasar ataupun mencela atau mencaci orang lain, bahkan ghibah atau rasan-rasan. Sedekah yang keempat adalah sedekah pikiran. Contohnya adalah kita membantu orang lain untuk melakukan perbuatan yang baik, mendampinginya, mengarahkannya orang lain untuk selalu berbuat yang baik. Kemudian bentuk sedekah yang terakhir adalah tenaga. Contoh bentuk sedekah tenaga adalah kita membantu membangun musola ketika ada musola di sekitar kita yang sedang membangun, atau contoh lainnya adalah ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, membersihkan selokan, membersihkan jalan, dan lain sebagainya. Memberikan sedekah tentunya ada aturan. Tidak semua orang bisa kita beri sedekah. Ada prioritas dalam ajaran Islam yang bisa kita beri sedekah kita. Yang pertama adalah keluarga dekat. Keluarga dekat di sini termasuk keluarga inti. Contohnya adalah ayah, ibu, adik, kakak, kakek, dan nenek. Dan yang kedua adalah saudara dekat. Saudara dekat di sini termasuk adalah paman, bibi, sepupu, bahkan saudara-saudara yang lainnya. Prioritas yang ketiga adalah anak yatim. Apabila ada anak yatim di sekitar kita, ketika kita sudah memberikan sedekah kepada keluarga, saudara, kemudian urutan yang ketiga adalah diberikan kepada anak yatim. Yang keempat, diberikan kepada tetangga, baik tetangga jauh ataupun tetangga dekat. Nah, tetangga itu adalah saudara meskipun tidak ada hubungan darah, karena apapun kita, maka orang yang dekat dengan kita itu adalah tetangga. Maka kita harus bisa membantu tetangga dengan memberikan sedekah kita. Yang kelima, sedekah diberikan kepada sahabat atau teman. Tentunya kita punya teman, baik itu teman dekat ataupun teman-teman yang sekedar kenal. Maka apabila teman kita juga dalam keadaan susah, kita pun harus bisa membantunya. Tentunya bantuan ini pun juga disesuaikan dengan kemampuan kita. Yang keenam adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang dalam perjalanan. Tentunya perjalanan yang dia lakukan adalah perjalanan menuju kebaikan. Ketika di tengah jalan mereka kehabisan bekal ataupun kekurangan bekal, maka ketika kita mengetahuinya, kita berilah sedekah semampu kita. Sekian materi sedekah yang kita pelajari kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.